Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan nyebrang laut ya. Nyebrang laut. Orang tua saya kira cukup menantang ya. Cukup menantang, Pak. Lumayan deg-degan lewat ke trek yang seperti ini. Di pinggir danau yang sangat indah, Pak Haji, berteman burung samar. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi Meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadam yuk! di pinggir danau yang sangat indah, Pak Haji, Oke. berteman burung camar. Walaupun Burung bukan di camar, laut ya. Belum di laut. Ke lokasi idenya cukup capek, Pak Haji, Oh tadi ya. Seberangi jembatan, kemudian naik perahu. Alhamdulillah selama perjalanan ke sini kita diberikan keselamatan oleh Allah. Ya. Dan berbeda dengan topik kita kali ini tentang kecelakaan parah, Pak Haji ya. Iya. Nah, kenapa topik ini diangkat dan apa maksudnya dari kecelakaan parah ini, Pak Haji? Saya ini kan sering mentadaburi Al-Quran. Ya, kita menemukan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut ada orang-orang yang celaka, kata Allah. Oh, Allah ada meyakinkan orang-orang mereka celaka. Kalau celaka tentu mereka tidak akan selamat di dunia, juga tidak akan selamat di akhirat. Lalu pertanyaannya, kenapa ada manusia yang celaka? Kenapa? Ada Biasanya pertama dalam isyarat Al-Quran, mereka itu hidupnya tidak memakai otak. Padahal otak adalah anugerah terindah yang Allah berikan pada setiap manusia. Contoh, Pakainya apa, Pak? contoh gini, pengendara motor, helm dipakai, spion dipakai, jaket kulit dipakai, motor HD, tapi otak tidak dipakai. Tapi otak nggak dipakai. Nikung tanggung nyalip dari kiri, kecepatan tinggi, lampu merah diterabas, ujungnya apa? celaka Pak. Celaka. Dai. Itu berarti tidak pakai otak. Otak, Mun mau iya, pakai iya, motor iya. pakai otak. Contoh berikutnya, mobil keren, kecepatan gaspol, tapi nyetir bari nelpon. Wah. Oke, itu Hati-hati. mobil dipakai, HP dipakai, tapi ada yang tidak dipakai apa? Otak nggak dipakai. Karena nggak itu stop ki nyetir bari main handphone. Main handphone. Kenapa? Karena dikubur kamu tidak akan ditanya dengan siapa kamu terakhir telepon, kata malaikat. Jadi nanaonan gitu lagi nyupir nelpon ya. Kenapa? Kalau sudah kecelakaan pas dibawa ke rumah sakit kan suka ada kata-kata mainstream yang horor. Apa, Pak Haji? Contoh kata dokter, mohon maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Waduh. tapi nyawanya tidak bisa ditolong. Horor tuh. Horor. Horor. Sinetron ya. itu, sinetron Indosiar. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang lucu mau ke UGD melewati rolong yang jauh, padahal UGD di rumah sakit selalu di depan kan. Sinetron kita bagus itu, kreatif lah ya. Biar dramatis. Oh iya, jadi kenapa di jalan atau hidup ini banyak yang orang kecelakaan? Sebab dia tidak pakai otak hidupnya. Tidak itu. pakai otak. Itu, Ya, Bre. kadang-kadang ibu-ibu belok kiri, sen kanan. Belok Itu kiri. gimana Pak? Oke. Anu Nah, gaduh jalan itu pertanyaan kedua kan? yang punya jalan. Iya, Faktor Pak. berikutnya, Faktor berikutnya yang menjadi penyebab kecelakaan. selain nggak pakai otak, Ya, apalagi? Apalagi ini? Kecelakaan itu tadi kata Iki, biasanya disebabkan karena hidup tidak on the track, tapi out of the track. Contoh, balapan di jalan raya, ngerokok dan main petasan di pom bensin, main bola di bandara, Itu main mah voli di bunuh gunung diri. yang lagi erupsi, Iya. terus selfie di pinggir kali, Iya. Waduh. camping di rumah mantan. Waduh. Ya. Jadi gini, kalau mau balapan bukan di jalan raya tapi di Mandalika. Boleh. Bener. Kalau mau ngerokok dan main petasan bukan di pom bensin tapi di pos hansip, boleh. Iya. Gitu. Kalau main bola boleh bukan di bandara tapi di GBLA atau di Sijalak Harupat. Iya. Kalau mau main poli boleh tapi jangan di gunung yang lagi erupsi tapi di Gor Citra di Jalan Suci. Oke. Itu asik, kita iklan Bandung ya. Iya. Jadi kalau mau selfie jangan di pinggir kali tapi di pinggir Pak Haji. Aman. Haji. Pak Haji ya. Masuk Pak Haji. Dan kalau mau camping jangan di rumah mantan tapi di Kiara Payung. Insya Allah aman Bang. Ya, contoh lainnya. Ya. Nih tadi Iki bilang yang out of the track. Kan banyak di kita macan ternak. Ya Pak. Apa macan ternak tuh?
Mama cantik nganterin anak ya, mama cantik nganterin anak. Itu supir tronton berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari the power of macan ternak, di mana sen ke kanan belok ke kiri. Kan itu out of the track. Ujungnya apa? Kecelakaan. Iya. Tapi kita harus ngalah ke mama. Harus ngalah. Aduh ulah menang saeutik ge ulah kudu ngalah we ka mamanya. Nah gini, jadi bila hidup keluar dari jalur yang benar, memilih jalan yang salah, ibarat ngegoes sepeda di rel kereta api. Tah kumaha. Ujungnya kecelakaan. Kecelakaan, we. Jadi stop ragam kecelakaan karena rumah sakit tidak selamanya buka, dokter tidak selamanya jaga, perawat tidak selamanya sehat, darah tidak selamanya ada, dan oksigen juga tidak selamanya tersedia. Jadi hindari ragam kecelakaan itu. Harus on the track, tidak boleh out of the track. Hindari kelalaian. Dan jangan lupa pakai otak. Ya betul Pak. Ya. Oke Pak Haji, celaka tuh nggak pakai otak. Kedua, nggak stay on the track lah. Kemudian siapa lagi Pak Haji yang ditegaskan oleh Allah sebagai orang yang celaka itu? Oke, bisa dilihat di Al-Jatsiyah ayat 7. Wailul likulli apakin asim. Kata Allah, kecelakaan besar bagi orang yang banyak berdusta dan banyak berdosa. Jadi kata ayat ini, manusia yang celaka tidak akan selamat itu: satu, banyak dusta, dua, banyak dosa. Double kill itu mah. Benar tuh? Mau selamat itu mah celaka. Dan banyak dusta. Jadi ini mohon maaf kaum modus, modus itu modal dusta, yakni kaum muslihat yang memiliki banyak kedok ya. Dia punya kedok orang takwa, punya kedok orang soleh, punya kedok ahli ibadah, punya kedok pimpinan pondok pesantren, punya kedok dermawan, tapi kedok itu semuanya dipakai menipu. Jadi dipakai menipu kaum modus. Nah orang ini kalau ngebohong itu dia itu pakai MSG. Gurih. Kalau modus itu kalau ngagorongnya itu gurih ya. Makanya kita susah membedakan apakah itu tulus atau modus, susah zaman sekarang. Susah, Pak, betul. Kita membedakan itu, tapi modus itu obat awet muda. Modal dusta tuh obat awet muda. Terutama kalau ditanya usia. Pak Haji berapa usia? 17. Jadi tetap kita awet muda. Sisa aja 17. Pas kawin tacan. Gini Ki, dulu kalau kita mau nembak si bebek harus menjadi pujangga yang pandai bersair. Karena hati wanita itu seperti kaleng biskuit, susah dibuka. Dan cara ngebuka hati wanita itu dengan syair. Tetapi sekarang cukup dengan menjadi pembohong yang mahir. Jadi kaum modus ini mereka memiliki hidungnya itu mancung. Siapa di antara kita yang termancung? Lemon, pembohong. Itu Pinocchio ya. Jadi kalau dia ketahuan bohong, dia berjanji. Aku berjanji tidak akan bohong. Ketahuan lagi, janji lagi. Itu kaum modus. Tapi katanya gini, cewek itu tidak suka tipe cowok pembohong. Tidak suka. Tapi pastinya wajah dia penuh kepalsuan. Alis lukisan. Bulu mata buatan. Wajah dempulan. Foto editan. Gitu ya. Jadi tidak suka kepalsuan tapi dia berdusta. Asli. Tapi saya mau tanya Mang, perempuan mana yang banyak dusta pada kita? Perempuan yang banyak dusta pada kita, satu ibu kita, dua istri kita. Kenapa ibu kita tuh banyak dusta. Kamu kaset, padahal goreng. Istri kita, ayah kamu ganteng banget pas bercermin. Allahu Akbar, goreng. Jadi berdusta. Ibu kita itu kadang bilang, mama mah geus kenyang. Padahal dia lapar. Hanya ingin menyelamatkan anaknya. Itu ibu kita itu pembohong besar ya. Tapi saya mau tanya lagi, keju apa yang paling enak? Yang paling gak enak? Keju yang paling gak enak apa? Yang paling gak enak, Baji, keju basi. Bukan, kejujuran dibalas dusta. Itu tidak. Capruk. Nah ngomong-ngomong gini, kalau kita hari raya, kita ini banyak para pendusta kalau hari raya. Kenapa, apa dusta Baji? kita? Ada penistaan kuliner. Kuliner. Di meja itu menemukan biskuit kongguan. Jarona ranginang. Itu penistaan kuliner. Itu di rumah Pak Haji ya. Kalengnya kongguan, di jeronya biskuit kongguan, ali agram. Itu kayak gini. Oke, jadi begini. Kalau hidup banyak dusta dan banyak dosa, ibarat minibus mengangkat dinosaurus. Minibus ngangkut dinosaurus nggak bakal kuat. Seperti Gojek mengangkat T-Rex nggak bakal kuat hidup kita. Kalau banyak dosa dan dusta. Atau seperti kukudaan ngangkut kuda, mau mobilan ngangkut mobil, mau monyetan ngangkut
monyet. Monyet. Oke, pokoknya jangan ada dusta di antara kita ya. Siap. Selanjutnya Pak. Oke. Nah ini Pak, dulu guru saya pernah berfatwa Pak. Kalau hidup itu tidak mau celaka, jangan keras hati. Nah itu gimana Pak? Ulah sok hidung hati curang mana? Monyet bodas. Lanjut. Jangan Oke, hidung hati, begini Pak, ya. bener. Kalau hidup mau selamat, gak mau celaka, jadi hati kita itu nggak boleh keras. Kata Allah begini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 22, Pawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka besarlah bagi mereka yang hatinya keras seperti batu, karena dia tidak berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, maka mereka itu akan hidup dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita hidup dalam kesesatan yang nyata, endingnya apa? Celaka. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang keras. Jadi benar Mang, kata ayat ini, orang yang celaka itu orang yang hatinya keras membatu karena tidak dzikir kepada Allah. Nah, orang keras hati itu, dia itu biasanya susah diberitahu. Pengennya tempe. Orang keras hati itu jadi inget tempe, jadi inget quote. Jodoh itu kayak sekumpulan tempe. Nggak ada yang tahu. Sekumpulan tempe nggak ada yang tahu. Nah, orang keras hati itu susah diberi nasihat, maunya nasi hot. Pas tadi mau sarapan, saya pegang nasinya panas, saya tidak makan. Dibawa saja nasinya ke dokter. Khawatir nasinya hangat padanya. Bisi Omikron. Nah, berikutnya, orang keras hati itu kalau diberi rintangan bukan dihadapi tapi dicaci maki. Jadi hidupnya itu sibuk mencari kambing hitam. Pas ketemu kambing hitamnya bukan disate, malah diajak bobo. Nyari kesalahan-kesalahan orang lain kambing hitam. Terus ketemu kesalahannya malah dia balelo gitu, hidupnya itu kayak gitu. Nah, jadi kalau ada rintangan, kita itu gentleman, hadapi saja. Namanya juga hidup pasti banyak rintangan. Sebab kalau banyak rantangan itu namanya catering. Hidup, ya. Nah, hati manusia bisa keras ini karena melakukan 4 hal yang melampaui batas. Hati-hati. 1, makan melampaui batas kenyang. Gus kenyang hayo we dahar. Nepikeun ka ukuran eureun teh lamun beuteung teasna sarua jeung tarang karek eureun. Oh, aduh. Tapi lamun beuteung hipu keneh hayo diajar. Hati-hati, bisa keras hati Ki. Yang kedua ya, hati manusia itu bisa keras bila tidur melampaui batas. Wah, tidur melampaui batas. Sekali tidur 2-3 adan terlampaui. Makanya kalau anak saya hese bangun, saya suka berbisik pada telinga anak saya, man robbuka. Waduh. Langsung karena ditembak seperti itu. orang mati kalau tidurnya seperti gitu. Kemudian berikutnya bicara melampaui batas. Bicara tuh nyinyir, langkung cahung bahe carek, rasis. Oh, ngehina suku tertentu nggak boleh itu. Bisa keras hati. Ya. Jin buang anak. Ada yang kita bahas ya. Oke, itu bahaya. Itu bahaya ya. Kemudian berikutnya bergaul melampaui batas ya. Jadi kita mah ya Ki, pokoknya mah kita itu jangan makan melampaui batas. Tapi saya setelah menikah sekarang tidak banyak makan. Ya, okay. Tapi banyak keramas. Itu lebih aman. Lebih banyak keramas daripada banyak makan ya. Makanya biar hati tidak keras ya dengerin. Hingga kita tidak termasuk orang celaka, prestoin. Presto. Hati kita lembut. Ya, kayak pindang dong, Oke, kita akan bahas di episode berikutnya. Prestokan hatimu. Prestokan hatimu. Oke. Masih ada lagi? Dan Pak Haji, siapa lagi orang yang termasuk kategori orang yang celaka itu Pak Haji? Oke, di Quran surah Al-Humajah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumajah. Celaka bagi setiap pengumpat, tukang caci maki, dan pencela, tukang ngejek. Jadi kamu kalau suka nyaci maki orang lain, suka ngejek orang lain, cilaka, Mang. Bener kumahnya. Coba, anggota dewan kita kan karena ngejek. Bahaya. Tingkat elektabilitasnya, bukan elektabilitasnya, itu akan muncul ketimbang elektabilitas. Iya. Siapapun yang ngejek dan mencaci maki orang lain, kata Allah akan celaka. Hati-hati ya. Heureuy mah teu nanaon. Kenapa tukang caci maki dan tukang ngejek itu bahaya? Sebab begini kata Rasul, 1, doanya tidak ijabah, Bren. Kalau suka mencaci orang maki orang lain, doanya tidak dijabah. Yang kedua, kebaikannya tidak akan menjadi amal soleh. Yang lebih bahaya, mereka akan menjadi pewaris keburukan. Pewaris keburukan itu orang yang suka ngejek dan suka ngeledek. Ya. Tukang caci maki dan mencela itu suka memandang orang lain itu sebelah mata. Gak boleh demikian, Mang, karena kamu bukan bajak laut.
Nggak boleh memandang Karena kamu orang bukan sebelah. dajjal Pak Haji. Tapi daripada berdebat, gini, nih. Kadang kan orang caci maki itu ngundang kita ingin berdebat. Ya, betul Tapi Pak. daripada berdebat dengan tukang caci maki dan tukang ngejek, lebih baik nguras sumur pakai tutup botol aqua. Nguras sumur pakai tutup botol aqua, capek nasarua. Terus tong di layanan tukang ngejek mah antep gue. Gitu. Nguras Oke, sumur bakal ya? cilok Iya, iya. sorangan ya. Iya. Contoh, saya Jawa- sengaja mau nemuin orang mau silaturahmi. Ada seorang saya datang untuk silaturahmi. Ada. Baru juga ketemu udah ngasih pantun yang nyakitin. Apa Pak Gimana Haji? pantunnya? Pantunnya? Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Dari jauh kukira kerbau, ternyata engkau. Nyakitin, ya. Itu bahaya. Pak Oke, Haji gini lah baru pokoknya. bersuara. Jika mau mencaci, yakinkan Anda itu orang suci. Bila Anda mau mencela, yakinkan bahwa Anda itu orang sempurna. Kalau klakson motor dan mobil kamu bunyinya masih kredit, pantau kalian dibuka pas Anjita, Cik Ustaz Rukman, tolong bagaya, ya, jangan seperti itu. Cicilan masih 30 genep kali maki, tong sok lo bagaya, santuy. Bang tariknya Begini serius. Ki, tukang cuci lebih baik daripada tukang caci. Iya, Pak. Tukang Lebih baik. ojek lebih baik daripada tukang ngejek. Tukang ngejek. Betul. Nah, jangan suka Jangan, ngejek, sama ya. cicilan tukang masih ngejek. 6 tahun, 5 tahun, nggak usah ngejek-ngejek ya. 15 tahun. Tahun. Udah, jangan suka ngejek-ngejek udah. Sadar diri. Sadar diri. Ada lagi pertanyaan Ki. Ada lagi, Pak. Ini nasihat guru saya juga, Pak. Jangan curang Kalau mau selamat. kalau mau selamat. Itu gimana, Pak? Oke, benar. Allah berfirman dalam Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Kata Allah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang suka curang. Terutama curang dalam menimbang. Menimbang, Pak ya. Nimbang beli jeruk 3 kilo, dibalik imah 2,5 kilo. Anjir. Bagi Di setengah. pemberatan. Pemberatan. Setengah. Pokoknya curang dalam banyak aspek nggak boleh. Katanya Iya, tadi iya, gini, iya. kalau nimbang curang, Ya. ujian curang, seleksi curang, berlomba curang, birokrasi curang, nanti bakal curang, ngucur ke orang. Apa yang ngucur ke orang itu kecelakaannya. Oh. Sebab orang yang curang itu dia seperti ngucurin air ke atas. Kalau ngucurin air ke atas berarti tumpahnya Kembali air ke- itu pada diri pada kita. diri kita ya. Bagi kalian para pelaku curang, nanti curang kalian yang hari ini dianggap untung itu akan datang kepada kalian dalam bentuk kecelakaan. Jadi- Tukang jualan kalau nimbangnya curang nanti akan celaka kalian. Ya, kalau berlomba hakimnya curang akan celaka kalian itu. Kalau birokrat seleksinya curang celaka kalian itu. Wailul lil mutaffifin ya. Jadi Siapa yang curang itu? Kadang di rumah istri kita. Sok curang, dia suka cubit-cubit dada kita. iya. Pas giliran dada dia dicubit malah menjerit-jerit. Nah, gitu. Selain istri, Mang, yang curang itu adalah rindu sama mantan. Selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Curang banget rindu ke mantan itu ya. Bren, beda ke mantan nggak, Bren? Syahat mantan aing mau. Aduh. Oke, Pak Haji. Orang Cimahi. Ada lagi Ki. Jadi kalau orang yang berbuat curang itu lebih kepada nabung Pak Haji ya kecurangan Ya. itu untuk sesekali nanti dicurahkan lagi kecurangan itu ke dia ya Pak Haji ya. Oke. Dan kenapa sih Pak Haji banyak orang yang curang? Nih dalam para ulama, narasi para ulama ditarik simpulan bahwa curang itu muncul karena tidak terlatih dalam kesabaran. Kalau orang hilang kesabaran curang. Karena itu hidupnya juga sering kalah. Makanya kalau menang dia harus curang. Tidak Ingat mau Pami, proses, ya. curang itu pilihan bukan kesalahan. Curang itu pilihan bukan Ini kesalahan. quote nih. Nah kini curang di kita sudah membudaya. Muncullah jargon populer, gak curang, gak menang, gak nyogok pasti mogok. Itu karena hilang kesabaran. Banyak Susah, banget, Pak Pak, Haji. sekarang. Karena Sekarang tidak sistem. terlatih dalam kesabaran, ada ASN, aparatur sipil negara, diajak upacara bendera marah mabal. Alasannya capek, pertanyaannya, kamu gak malu nggak sama Nyonya Menir berdiri sejak 19 sampai 19 sampai sekarang? Waduh, ke era pisan ku Nyonya Menir ya? Pak Haji ini banyak yang tersinggung pasti Pak Haji. Ah, kan baik dapat tanya gitu. Para ASN. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara melatih kesabaran agar hidup tidak curang? Satu, berlatih kesabaran. Ngitung beras sakarung satu persatu. Latih, sabar.
Ya. Yang kedua, nganterin istri shopping dengan mantannya. Sabar, ya. Tiga, Mungkin bisa. lupa kilo gali sumur pakai sendok. Itu pasti sabar. Lalu berikutnya latih kesabaran itu bangunin polisi tidur. Pak, juga Pak. Lalu nimba air pakai jaring. Itu untuk latih kesabaran. Atau mandi pakai tutup botol Orson. Itu ngelatih kesabaran. Intinya susah Pak Haji ya. Oke, motivasi biar Melatih sabar kesabaran. nih. Sering-seringlah nonton sinetron azab. Ada juragan tahu bulat tergoreng dadakan gara-gara curangin pembeli. Itu motivasi ya. Ada jenazah disembur gas karena suka nyuntik gas melon. Kemudian ada jenazah yang mati atau ada yang mati tersedak garpu karena dia suka ngurangin bumbu mie instan. Sineng Curi. Tersedak garpu mah itu Mas. Oke, itu deh. Jadi orang-orang curang itu nggak mau proses mungkin ya. Nggak mau berproses. Gak mau berproses. Ya karena hilang kesabaran. Kesabaran, pengennya instan langsung lah gitu Terus, jadi. ya. Nah, Pak, ada kata-kata terakhir nggak Pak? Oke, kata-kata terakhir. Bro. Kesimpulan nih buat Gini, teman-teman. Pertama, mereka yang suka curang dalam timbangan, hidupnya akan celaka karena seluruh penduduk bumi dan langit tidak akan mempertimbangkannya. Orang yang curang dalam menimbang, dia tidak akan dipertimbangkan oleh kehidupan untuk menjadi orang yang selamat, celaka. Oke. Kedua, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berlatih kesabaran biar tidak curang. Berlatih kesabaran Ya, terus. karena waktu satu tidak bisa diputar, tidak bisa dijilat, dicelupin, apalagi dicurangin. Berlatih. Ini berarti kesabaran. Ketiga, pas saya nimbang berat badan, kaget Mang, ternyata badan saya 45 kilo. Ternyata sebelah kaki saya belum naik ketimbangan. Lalu saya nggak iri sama orang yang pakai Lamborghini, Iya. pakai motor Ducati. Saya itu hanya iri pada orang yang makannya banyak tapi tegendut-gendut. Remon. Saya iri itu ngeremon terus terang. Keempat, nih, cinta itu berawal dari mata, terutama mata pencarian. Karena itu agar tidak celaka, rawatlah cinta dengan mata pencaharian. Lalu jangan suka mendiamkan istri, sebab istri itu ibarat telepon, pengennya dipegang dan diajak bicara. Pegang dan diajak bicara, agar komunikasi tidak terputus, kamu harus punya pulsa. Maka di mana pulsa, ada pulsa, di sana akan tersedia koneksitas. Koneksitas. Maka harus Nah, mencari seperti mata itu. pencaharian. Kelima, jangan suka melalaikan sholat. Nah, Karena fawailul lil musallin bila Anda tinggal mau celaka. Sebab dalam sholat terjaga hubungan kita dengan Dengan Allah. Allah. Kalau Oke, terjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan menjadi penjaga kita. Insya Allah. Insya Hidup Allah, kita ya. tidak akan celaka. Celaka. Ternyata panas sudah mulai terik ini. Kita harus akhiri nih. Pulang syuting kulkas jadi gosong. Kosong ya. Intinya Pak Haji, agar kita tidak celaka, hindari tadi ya. Ya. Sebagai Satu, orang hidup yang harus pakai hidup otak. harus pakai otak. Hidup Jangan ada jalur yang benar. jalur yang benar. Jangan Jangan banyak dosa dan dusta. Jangan suka mencela. Jangan curang. Intinya itu ya. Oke, jawaban tadi jangan dianggap yang benar, tanya pada narasumber yang lain karena wawasan Islam itu begitu luas, lebih luas daripada danau di Batu Jajar. Lebih luas danau di Batu Jajar ini, dan sekarang kita mau keliling lagi Pak Haji, Oke. mengeksplorasi. Katanya tuh ada spot-spot baru Pak Haji di sini ya. Dan di sini bukan tempat buang anak siapapun, bukan. Jangan dibahas. Oh, jangan dibahas. Jangan dibahas. Oke. Oke. Tetap stay kita di mana Pak Haji? Di kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, Ki. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu. Atas bimbingan. Wahyu Kulkas Ngadem Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga subscribe channel saya di sini.